Selamat datang para pemirsa di acara Petik Forensik. Kembali dengan saya, Omi Prayoga, dan Citra Helda, membawa Anda menjelajahi persoalan dan fenomena psikologi di sekitar Anda dengan tema kita hari ini, perebutan hak asuh anak. Citra, pernikahan adalah sebuah hal yang indah ya. Setiap hari pasti ada orang yang menikah. Tetapi seindah-indahnya sebuah pernikahan tidak indah lagi jika ujungnya harus bercerai. Ya, alasan apapun itu, kedua pasangan yang telah bersumpah berjanji untuk bersama selamanya telah mengingkari janji mereka. Terkadang perceraian mungkin adalah tujuan terbaik untuk mereka berdua. Akan tetapi, Citra, kita perlu perhatikan bahwa tidak sepenuhnya begitu jika pasangan tersebut sudah memiliki anak. Dari diskusi kita hari ini, kita akan membahas bukan tentang perceraian pada suami dan istri, tapi perceraian pada orang tua. Disadari atau tidak ya, sebenarnya pihak yang paling dirugikan ketika orang tua bercerai bukan ayah atau ibunya, tapi anaknya. Dimulai dari pertengkaran atau perselisihan kecil saja sudah bisa mempengaruhi kondisi psikologis mereka, kondisi fisik mereka. Terlebih lagi ketika mereka bercerai. Ya, tidak dipikir lagi, ketika kedua orang tua kini banyak sekali yang bermusuhan untuk memperebutkan hak asuh anak. Apa yang akan terlintas di benak pikiran dan batin perasaan seorang anak ketika melihat sebuah perubahan yang sangat besar dalam hidupnya dan ia harus memilih dan memihak kepada salah satu dari kedua orang tua yang paling dikasihinya? Sekarang Citra, mari kita tinjau beberapa artikel ilmiah yang kita dapatkan. Pertama, di sini dituliskan bahwa kasus perceraian orang tua yang memperebutkan hak asuh anak sudah sangat marak terjadi, terutama dari penelitian oleh Gafftier, Spatter, dan Teolim pada tahun 2009 mendapatkan bahwa intensitas terjadinya perceraian dan perebutan hak asuh anak sudah sangat banyak terjadi di perkotaan, sudah sangat intens di sini. Ya, buktinya di Indonesia saja, menurut Dr. Asroruniar sebagai Wakil Ketua KPAI, pada Maret lalu kasus perebutan hak asuh anak itu meningkat sebanyak 72% semenjak tahun 2010. Wah, berarti dalam 4 tahun saja, misalnya dulu ada 100 orang yang bercerai dan memperebutkan hak asuh anak, sekarang ada 172, hampir 2 kali lipatnya. Hal ini berarti tidak hanya banyak pernikahan yang gagal ya, Cint, tapi juga banyak anak yang menjadi korban. Iya, pastinya anak sebagai yang tidak bisa memberikan seperti dia nggak bisa berkomentar, itu tuh pasti jadi korban. Mereka seakan-akan ditarik gitu ya sama papa, sama mama. Kerugian yang ditimbulkan pada anak ini ya, seperti dikatakan sebelumnya, berdampak psikologi dan fisik. Kemenangan hak asuh menuntut anak dan membiasakan diri kehilangan orang tuanya yang tinggal berpisah sekarang pastinya ya. Terkadang pasti sangat sulit diterima oleh anak ya, Cik. Anak di sini hanya akan tinggal bersama keluarganya, ayahnya atau ibunya. Diberikan tanggung jawab untuk merawat anak oleh pengadilan. Iya, karena kewajiban gitu. Iya, di samping itu anak juga harus bolak-balik tempat yang berjauhan demi bertemu orang tuanya. Karena berpisah, jadi mesti sebentar di sini, sebentar di sana gitu kan. Jadi mereka tuh seketika tuh kehilangan figur ibu dan terkadang juga figur ayahnya. Jadi istilah sudah sangat tidak mungkin mau mempertemukan ayah dan ibunya secara bersamaan. Nah, bayangkan apa yang akan terjadi jika Anda mengalami hal seperti itu, harus berbalik, kehilangan figur ibu dan ayah, bahkan terkadang pada umur yang sangat kecil ya. Nah, tabunya pandangan masyarakat terhadap perceraian juga berdampak pada anak. Misalnya jika anak tersebut bandel, misalnya pergi merokok lah, atau pergi nongkrong lah, atau misalnya balapan segala macam, semuanya pasti orang kiranya adalah berdasarkan perceraian orang tuanya. Sehingga karena akibat dari perceraian orang tua, dia jadi kacau lah, jadi rusak lah ya. Padahal sebenarnya mungkin bukan, dan mungkin gara-gara orang mengatakan hal tersebut, dia jadi mengira dia rusak beneran. Jadi dia kira juga, gue anak yatim atau anak piatu, aku kan kedua orang tuanya belum meninggal, tapi ya rusak lah, gak ada yang peduli aku. Kenapa? Ya seperti yang Citra bilang tadi kan, gak ada figur ayah, gak ada figur ibu. Nah, segala suatu hal yang mendapatkan nilai buruk ini selalu dikaitkan dengan perpisahan orang tua. Itulah yang menjadi dampak psikologi yang sangat besar bagi anak. Citra, dari tadi kan kita sudah bahas panjang lebar mengenai perbuatan hak asuh anak. Boleh kasih tahu nggak hari ini kita kedatangan siapa? Hari ini kita akan kedatangan seorang remaja
sebut saja Ken. Ken ini sebagai seorang yang menjadi korban perceraian orang tua. Ken akan turut berdiskusi sama kita, menceritakan dari awal sampai akhir bagaimana perasaan Ken saat mengetahui bahwa orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Pengalaman itu, jadi mungkin ini sangat sulit bagi Ken ya. Iya. Tapi perlu diketahui pemirsa bahwa Ken di sini adalah diperankan oleh aktor. Jadi bukan Ken yang sebenarnya. Identitas yang sebenarnya itu akan kami samarkan demi konfidensialitas dan ketidaknyamanan Ken untuk menceritakan pengalamannya itu secara terbuka dengan identitasnya. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Halo Ken. Hai. Hari ini kita mau interview sedikit tentang pengalaman Ken. Ya, saya sudah. Boleh berbagi cerita? Oh, betul. Pertama sih boleh perkenalkan Ken dulu. Nama saya Ken, umur saya 19 tahun. Sekarang pendidikan masih kuliah semester 7. Boleh cerita sedikit tentang orang tua Ken nggak? Boleh. Orang tua saya sudah bercerai ya, sekitar 1,5 tahun yang lalu. Orang tua Ken kenapa berpisah? Awalnya sih begini, waktu tahun lalu itu kan saya masih umur 9 ya, kelas 4 SD. Saya pernah sekali itu mengantar kakak saya itu dari sekolah kan. Kemudian mereka lagi bertengkar di mobil. Waktu itu saya masih belum tahu kan, saya masih ketiduran di belakang kursi belakang. Terus juga kebangun karena mereka bertengkarnya terlalu keras. Saya nggak takut sih waktu itu, sampai nangis juga. Terus akhirnya ketahuan bahwa dari ibu saya, papa saya itu selingkuh. Sebelumnya sih ya papa saya udah kayak itu udah bisik-bisik. Terus akhirnya dari SMA juga ketahuan, terus mengaku ke tempat kerjanya, ketahuan kalau dia sama sekretarisnya melakukan hal tersebut. Untuk orang tua Ken sendiri, mereka kapan yang berpisah? Kalau secara sahnya itu ya 1,5 tahun yang lalu sih. Tapi secara emosional ya sebenarnya dari kecil mereka udah kayak bisa ranjang. Terus satu sering tidur sama aku, sama lagi sering tidur sama kakak aku. Jadi awalnya bingung juga kan, mereka udah agak jarang ngomong sih. Walaupun akhirnya mereka ini hampir berpisah waktu itu langsung. Saya masih kecil, ya saya enggan lah, kan masih kecil enggan mereka berpisah. Udah saya mohon-mohon, mama tolong dong. Akhirnya dari saya, kemudian dibawa mediasi. Di habis mediasi itu hubungan mereka itu kembali baik dan cukup mesra, ya istilahnya udah ke fix atau perbaiki. Tapi akhirnya jatuh lagi pada akhir-akhir SMA tuh, kayaknya udah muncul lagi permasalahan yang sama gitu. Sampai akhirnya persidangan mau cerai atau pergulatan, saya juga mengikhlaskan sampai 2013 lalu. Hubungan Ken dengan orang tua Ken saat itu seperti apa? Saat itu, Ya. kalau saya boleh bilang ya, orang tua saya itu adalah orang tua yang baik. Cuma mungkin hubungan interpersonal suami istrinya agak kurang. Jadi hubungan saya sih baik-baik saja. Dan mama baik, dengan ayah juga baik. Tapi ya kadang agak canggung sih kalau misalnya satu ruangan, soalnya mereka juga nggak berbicara satu sama lain. Sama saya sih oke-oke aja, apa juga gitu. Tapi ya gitulah, kalau misalnya ditinggal berdua mereka nggak ngomong, langsung pergi. Jadi agak canggung sih. Walaupun hubungannya bisa dikatakan cukup baik kalau antara single parent. Kalau sekarang hubungan Ken dengan orang tua Ken gimana? Sekarang sih ya sebenarnya tetap sama, cuman saya kan sekarang tinggal di satu rumah. Terus rumah itu kadang saya tinggal sama ibu saya,
kadang saya tinggal sama ayah saya, jadi selalu pisah-pisah, mereka nggak akan satu rumah gitu. Jadi kadang saya sama ibu saya keluar, terus kadang sama ayah saya paling nggak pernah barengan gitu. Terlebih lagi sekarang saya masih sama ibu saya sih, tinggalnya ibu saya masih di rumah sekarang, tapi ayah saya di Surabaya lagi kerja. Dari pengadilan yang mengenalkan hak asuh itu siapa? Ayah saya. Ya, jadi sekarang yang memiliki hak asuh saya itu ayah. Alasannya sih karena secara finansial ayah lebih mampu dibandingkan ibu. Jadi pengadilannya diberikan pada ayah. Tapi waktu prosesnya sih kedua pengacara dari ayah maupun ibu sering datang terus sering ditanya kasih surat-surat inilah segala macam tanda tangan, terus sering ditanya saya lebih prefer atau lebih condong ke papa atau mama, lebih suka tinggal sama siapa gitu. Ya saya nggak bisa milih dong, jujur. Ya saya sayang papa, saya sayang mama. Cuman dari pengadilannya itu dia melihat siapa yang lebih bisa mendidik, karena saya kan masih remaja, masih dalam proses perkuliahan, siapa yang bisa lebih mampu secara finansial untuk mendukung kehidupan saya. Ya, beda kalau misalnya saya udah punya pekerjaan segala macam. Nah, jadi waktu itu yang menang adalah papa gugatan. Perasaan Ken bagaimana mulai hasil persidangan? Perasaan saya sih, saya kan tadi udah bilang saya nggak mendukung ayah atau mau mendukung ibu kan. Jadi saya nggak tahu saya mau ngerasa apa. Jadi waktu itu mati rasa. Saya betul-betul bingung. Kata walaupun hasil keputusan sidang itu kata ayah menang, ya tapi apa sih ada menang gitu. Yang saya inginkan sebenarnya apa ya, ayah sama ibu tuh kembali lagi gitu, kayak dulu. Dulu tuh kan masih bisa apa namanya, masih bisa di fix, diperbaiki. Tapi sekarang kan istilahnya udah it's over. Ya, sebenarnya saya masih walaupun sekarang saya bingung nggak tahu apa. Bisa aja sih. Waktu persidangan itu saya udah kayak nggak mau ikut campur, nggak mau tahu. Saya nggak tahu mana, nggak tahu lagi mana. Apa yang sebenarnya Ken harapkan dari orang tua Ken dan Ken sendiri? Ya, kalau dari orang tua ya, saya paling harap mereka bahagia sih. Ya tentu deep down inside dari diri ibu hati saya sampai mereka untuk kembali lagi ya, tadi kembali ke seperti dulu. Tapi ya sekarang yang bisa saya harapkan buat mereka sih, yang penting mereka bahagia aja sih. Walaupun deep down inside sampai mereka selain keluarga itu kayak nyatu lagi. Tapi saya tahu saya nggak boleh egois. Saya bukan anak kelas 4 SD lagi yang bisa ngomong. Saya harus belajar memahami mereka. Pandangan Ken itu gimana? Mengenai perceraian, pernikahan, perebutan hak asuh. Saya bicara dari pengalaman saya. Kalau menurut saya sih perceraian itu in general secara umum itu masalah sih. Ya kalau misalnya dua orang itu udah misalnya tidak punya feeling lagi atau misalnya tidak cocok, sampai perselisihan ya, mau gimana gitu. Kalau mau berpisah ya dipaksa maksudnya gitu. Tapi sebenarnya agak lain cerita ya kalau misalnya kalau udah punya anak. Jadi waktu itu saya merasa kayak gimana, dilempar-lempar. Sebenarnya saya punya, jadinya punya papa atau punya mama sih, kan saya punya dua-duanya. Jadi kayak kesana sini nggak jelas gitu hubungannya. Jadi perceraian itu kalau punya anak ya, jadi suatu hal yang sangat tidak menyenangkan, sangat tidak nyaman bagi anaknya. Jadi sangat tidak enak. Dan saya bakal kebawa karena sampai sekarang pun masih kayak kepikiran why, kenapa harus jadi seperti itu. Gitu sih kapan saya mengenai perceraian.
perceraian yang dialami sama orang tua Ken tuh mempengaruhi nggak sih rasa sayang atau rasa hormat Ken terhadap orang tua Ken? Kalau boleh cerita balik sedikit ya, saya awalnya itu masih kesal sama ayah. Kenapa? Kan masih kecil kan. Terus yang menunggu cara dia, ya mungkin penyebabnya itu mungkin bisa bilang dia juga. Yang waktu itu betul kesal, suka banget. Tapi kemudian dia tinggal sama ayah, lama-lama saya udah gede kan belajar memahami. Ya ujungnya sih rasa nggak suka itu, rasa kesal itu pudar sih. Waktu itu lebih condong ke ibu, bisa sama mama. Terus sekarang masih equal kan, orang tua juga kan, yang masa mau dibenci. Kalau hormat sih ya sama, setelah menghormati mereka berdua, sebagai orang tua saya, mereka udah responsibel terhadap saya. Cuma waktu itu ya agak kesal ya karena kurang bisa menerima. Ada pesan untuk orang tua Ken? Pesan untuk orang tua saya sebagai seorang anak ya, saya kan udah gak bisa apa-apa lagi kan. Saya cuma bisa harap kalau mereka bahagia sih. Dan mungkin dari dalam diri saya sendiri masih ada bayang-bayang atau pikiran bahwa mereka bisa baik lagi. Tapi saya tahu mungkin tuh gak mungkin ya. Dan mungkin iya tapi nggak sedekat dulu lagi. Tapi yang penting pesan saya untuk mereka adalah mereka bahagia. Mereka adalah orang tua yang baik bagi saya. Oke, terima kasih banyak Oh, atas oke. informasinya. Ya Allah, semoga bermanfaat. Gitu ya. Setelah mendengar cerita dari Kenny, kita pasti sudah tahu dong seberapa besar dampak bagi anak sebuah perceraian orang tua. Walau Ken di sini sudah remaja ya, tapi apa sih sebenarnya yang dapat Ken perbuat? Apa sih sebenarnya yang menjadi hak milik Ken sebagai seorang anak? Nah, untungnya dalam hukum mengenai kasus perceraian, baik di luar negeri maupun di Indonesia, sudah tidak lagi menganggap anak sebagai properti milik orang tua yang diperebutkan atau dilempar-lempar seperti Ken. Di sini ahli hukum Jun Carbon dari Sekolah Hukum Minnesota dalam artikelnya mengenai aplikasi legal standar hak asuh anak menyebutkan bahwa kini hukum memegang standar yang namanya best interest of child dengan memfokuskan pada kesejahteraan utama anak. Jadi, pihak yang dilindungi adalah anak beserta hak-haknya dan pertumbuhan yang sehat secara fisik, psikologis, dan intelektual. Jadi hukum di sini pun sudah mengutamakan pertumbuhan anak sendiri ya, jadi tidak mempedulikan kelayakan orang tua lagi sebenarnya. Richard Warshak tahun 2011 dalam karyanya membahas standar ini menekankan fleksibilitas dan adaptabilitas. Jadi bisa diaplikasikan dalam konteks manapun. Yang tinggi dalam penggunaannya melihat hubungan anak dengan orang tua, kebutuhan anak masa kini dan kedepannya. Jadi fokusnya itu pada anak. Jadi sentralnya itu di anak. Lantas, apa posisi Ken dalam kasus yang dialaminya? Bagaimana Ken dapat memperjuangkan hak-haknya atas kasih sayang orang tuanya? Kemudian, bagaimana peran best interest of child dalam kasus Ken? Nah, Citra, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menghadirkan salah seorang narasumber ya, yang merupakan pengacara berpengalaman yang berkantor di Jakarta Selatan. Namanya siapa? Bapak Freddy Kusnanda Simanung Khalid. Mungkin Anda pernah mendengarnya dari berita pun ataupun dari koran. Bapak Freddy akan kita undang untuk berkonsultasi tentang permasalahan hukum yang dialami Ken. Bapak Freddy yang akrab panggil Om Freddy ini merupakan salah satu pengacara yang telah menangani banyak kasus perceraian, terutama perebutan hak asuh anak. Ya, beliau akan menjawab pertanyaan seputar prosedur hukum, perebutan hak asuh anak, posisi anak dalam perceraian orang tua, interaksi dan pentingnya kerjasama antara ilmu hukum dan ilmu psikologi di persidangan menyangkut hak asuh anak. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Terima kasih Om Freddy telah join kita hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri sedikit beserta latar belakang hukumnya Om, biar pada tahu. Iya, nama saya Freddy Kusnanda Simanung Khalid. Saya bisa dipanggil Freddy. Latar belakang hukum saya itu S1 saya dari Yogyakarta, di Mataram, kemudian S2 saya dari Taman Jagakarsa. Basic saya dulu adalah human rights defender, jadi memang saya lebih menangani kasus-kasus masalah human rights.
dulu ruang kerja kami itu kasus-kasus yang berada di wilayah konflik. Konflik itu di Indonesia ada di Papua, ada di Aceh, ada di Ambon, ada di Poso. Itulah dulu wilayah kerja kita. Tapi juga tidak terlepas dari kasus-kasus seperti yang ada di Jakarta, khususnya pendampingan kepada mahasiswa-mahasiswa yang melakukan aksi-aksi untuk kepentingan suatu perubahan di dalam politik Indonesia sendiri. Itu dulu wilayah kerja saya. Bagaimana dengan sekarang? Kalau sekarang masih menangani juga kasus-kasus publik, tapi juga menangani kasus-kasus yang sifatnya lebih private ya, kasus-kasus cerai juga iya, perusahaan iya, termasuk kasus-kasus yang memang orang-orang yang sebenarnya nggak punya uang. Saya udah lama menangani kasus itu. Jadi kalau sebelum ini sudah ada undang-undang bantuan hukum, kalau buat saya dari dulu saya sudah memberikan bantuan hukum cuma kepada siapapun. Kepada siapapun. Iya, tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat ekonominya. Kalau memang dia bisa kita bantu, kita bantu. Kemudian Om tadi menyebutkan bahwa pernah menangani kasus perceraian. Bisa dideskripsikan kasus-kasus perceraian, perbuatan hak asuh anak di Indonesia sekarang itu seperti apa sih? Iya, terkadang dalam kasus perceraian orang suka mengatakan bahwa si istri atau suaminya kadang-kadang merasa dirinya adalah korban. Ya, saya korban suami saya karena begini, atau sebaliknya saya korban karena istri saya begini. Sebenarnya korban dari mereka itu ketika sudah ada anak adalah anak korban. Anak korban mereka itu kan akibat keegoan mereka sebenarnya. Itu akibat keegoan mereka sehingga terjadi suatu perceraian yang sebenarnya tidak harus terjadi perceraian kalau mereka melihat sosok kepada anaknya. Itu. Jadi yang saya sering kedepankan ke mereka adalah kalau kalian mau mengajukan cerai, pikirkan kepentingan anakmu, ya. Karena akibat dari semua ini adalah anak. Ingat saya bilang, bekas istri ada, bekas suami ada, tapi bekas anak nggak pernah ada. Itu yang harus saya kedepankan buat mereka. Makanya ketika saya menangani kasus cerai, selalu saya tanya dulu, kamu sudah gimana? Karena buat saya itu yang paling penting. Faktor anak. Termasuk di dalam hal nanti pemilihan juga, kalaupun diputuskan kepada siapa, kita juga harus lihat kadang-kadang kepada si pihaknya. Walaupun di dalam surat edaran Mahkamah Agung itu dan juga beberapa jurisprudensi mengatakan aktor walin itu anak diberikan kepada ibu, tapi kita lihat dalam kondisi seperti apa ibunya. Ya, cara psikisnya kadang-kadang coba kita tanya, kita pancing dia bicara, bisa terlihat apakah ibu emosional, apakah dia punya rasa kepedulian kepada anak, itu bisa terlihat. Jadi jangan heran ketika ada suatu perkara diputuskan di pengadilan, diberikan hak perwakilan kepada ibu, tetapi ternyata faktanya anak itu lebih lengket kepada bapaknya. Karena faktor apa? Berarti bapaknya lebih bisa mengambil hati anak, bisa memposisikan kapan dia sebagai bapak, kapan dia sebagai teman buat anaknya. Itu yang kadang-kadang seorang ibu suka lupa, saya ibu, anak harus ikut saya. Iya betul, tapi bagaimana ibu itu udah mampu belum dia mengambil peranan itu? Ini yang kadang-kadang buat kita pun dilema, walaupun akhirnya kita misalnya membela pada posisi sebagai ibunya, kita jelaskan gitu. Anak juga nggak bisa diputus. Makanya selalu saya katakan ketika menangani kasus perceraian adalah bahwa kalaupun nanti diputuskan ibu sebagai pembebas perwalian, satu hal yang nggak bisa dibatalkan adalah dan atau dinyatakan tidak berhak, bapak itu masih punya hak untuk turut memperhatikan dan menyayangi. Itu selalu begitu bahasanya, dengan tidak mengurangi hak si bapak untuk turut memperhatikan atau menyayangi si anak tersebut. Artinya anytime dia bisa datang kapan aja, nggak boleh putus itu. Nah, cuman nyatanya kadang-kadang faktor yang terjadi kebalik gitu loh. Sering bapaknya itu sulit ketemu, ya mungkin karena ada ibunya di bawah pengaruh siapa gitu loh. Jadi kadang-kadang jangan salah, kira anak itu kehilangan sosok seorang ayah, korban. Gitu. Jadi letak korbannya di situ. Letak korbannya di situ gitu. Nah, kadang-kadang kan seorang suami istri itu nggak berpikir jauh terhadap dampak psikisnya kepada si anak. Mikirnya yang penting saya mau gitu. Iya, penting saya dicerai, anak di saya sudah saya kerja. Tapi di sisi lain coba faktor bapaknya bagaimana? Bisa nggak si ibu ini mengimbangi itu? Susah loh untuk mengambil peranan itu. Itu kira-kira. Sebenarnya kalau boleh tahu pengalaman Om mengenai kasus ini sudah berapa banyak mengenai kasus perceraian? Kasus cerai, wah saya sudah tidak terhitung ya. Wah, mulai dari kasus cerai yang macam-macam lah ya. Ada yang karena memang dari pihak lakinya, ada juga yang karena pihak perempuannya gitu loh ya. Terus ada juga yang karena memang tiba-tiba sudah
unik sih ketika kita tanyakan kenapa, saya udah gak ada cinta. Wah, Gitu. Ada yang begitu. Saya udah gak ada cinta. Akhirnya mau nggak mau ya. iya. Karena kita pertahankan pun, mereka bertahan pun pasti akan suatu ribut dan tidak ada komunikasi yang baik gitu loh. Akhirnya ketika mereka divorce pun akhirnya lebih indah ketika mereka ternyata sudah divorce gitu. Mereka bisa lebih kayak teman, Lebih dekat lagi, lebih dekat, lebih bisa ngurus anak gitu loh. Tapi pada saat waktu mereka belum cerai itu kayak masing-masing gitu, nggak ada pembicaraan, ini ke sana gitu. Seperti itu. Jadi banyak, dan memang kasus cerai itu ya berbagai hal. Ada feel, ada will. Ya ada tadi seperti tadi saya bilang, nggak ada cinta gitu. Feeling. Gitu. Kalau begitu boleh ceritakan sedikit nggak prosedur hukum, misalnya ada seorang couple mau cerai terus dia udah punya anak, prosedur hukum perebutan hak asuh anaknya itu seperti apa sih dari awal sampai akhir? Ya, ketika mereka sudah datang pertama sekali itu memang biasanya saya akan memancing dia untuk cerita dulu terus, saya biarkan dia cerita. Jadi saya pada posisi sebagai pendengar yang baik, terus dia cerita segala sesuatu, dia cerita, harus diceritakan semua itu. Ya, segala hal yang menyangkut mengenai kehidupan dia dan rumah tangganya bersama pasangannya. Lalu kemudian setelah dicerita semua, akan timbul pertanyaan adalah anak. Anak bagaimana? Usia berapa? Gitu. Anakmu mana? Kadang-kadang dari obrolan itu kan kelihatan. Misalnya anakmu mana? Oh, udah jemput papanya yang rajin jemput. Nah dari situ jadi ketahuan. Kenapa bapaknya yang rajin jemput? Iya, bukan dia. Kok mamanya nggak jemput? Nah, tapi kita nggak akan sampaikan itu. Nah, dari proses itu kemudian kalau dia memang masih anak di bawah umur, memang kita akan kedepankan baik secara hukum Islam dan juga surat edaran Mahkamah Agung, kita kedepankan jika memang ibunya itu satu, saya katakan dia memang dalam keadaan sehat, dia juga bekerja, punya kemampuan untuk biaya hidup anak-anaknya, ya kita akan upayakan anak itu dia dengan tidak mengurangi haknya bapak seperti tadi saya katakan untuk memperhatikan gitu. Tapi kalau anak itu sudah dewasa, sudah 18 tahun, itu akan kita kembalikan ke anak, nanti bisa memilih. Akan kita katakan nanti, mau tidak mau anakmu harus dibawa ke persidangan. Akan ditentukan nanti di pengadilan, ditanya ikut kepada siapa dia. Itu. Tetapi dengan cara lain juga bisa kita lakukan, seperti kasus klien lain adalah biasanya supaya tidak ribet. Kalau memang para pihak sudah sama-sama ingin cerai, termasuk juga sudah sepakat anaknya ikut siapa, sudah sepakat juga misalnya mengenai biaya anak untuk tiap bulan tanggung sama si bapak itu berapa, itu bisa kita buatkan dalam satu surat kesepakatan, sehingga surat kesepakatan ini kita bawa ke pengadilan sehingga hakim memutuskannya mendasarkan kepada kesepakatan itu. Bisa seperti itu. Jadi lebih mempermudah. Jadi kita selesaikan dulu di internal mereka, termasuk mengenai anak, termasuk mengenai uang pengasuhan, termasuk dia tinggal di mana segala macamnya, baru kita tuangkan dalam perjanjian, kita bawa ke pengadilan. Itu bisa seperti itu. Kalau misalnya mereka ingin bercerai, kemudian anaknya tidak mau, terus kan ada proses mediasi itu bisa terjadi. Ya. Itu seperti apa prosesnya? Apa Proses yang dilakukan? mediasi memang tetap dilakukan. Syaratnya memang harus dilakukan pertama. Jadi begitu kita daftar, tidak akan langsung diperiksa di persidangan, nanti akan ditunjuk hakim mediasi di situ. Nah, kalau dibilang tadi Mas yang menanyakan anaknya tidak mau, kita lihat dulu kondisi anak ini seperti apa. Ya, umurnya itu berpengaruh juga kan, kondisi umur. Kalau dia sudah dewasa sih malah lebih enak, tapi kalau masih di bawah 9 tahun ini gitu ya, itu yang harus kita kedepankan. Anaknya ini nggak mau bercerai, ya harus kita bilang anakmu nggak mau cerai loh. Nanti kalau tiba-tiba hakim punya kebijakan lain, ya hakim punya kebijakan lain, dia tanya anakmu udah umur berapa, sekian tahun, ada hakim yang bijak, ya udah mau dong kita pilih dengan anakmu, tapi nggak terlibat ya dengan kalian di luar semuanya. Jadi suami istri suruh keluar, hakim copot toganya, dia copot semuanya toganya, dia pakai baju biasa, dia ngobrol sama itu anak, gitu. Bisa seperti itu. Kemudian setelah ngobrol apa yang terjadi? Nah, setelah ngobrol kan kelihatan kan, ternyata ini cenderung kemana nantinya, itu kan terlihat. Gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa membatasi anak atau kita doktrin anak. Nanti kamu ditanya, kalau ditanya sama pengacara begini ya, atau kalau ditanya sama hakim begini ya, itu kan bisa berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena itu tadi saya bilang, masing-masing orang melakukan personal approach itu beda, termasuk seorang hakim dengan anak. Mungkin dia akan dengan cara dia sendiri sebagai seorang ibu, seperti apa mendekatinya. Itu yang kadang-kadang para klien kita suka nggak sadar kan, itu yang terjadi. Oh, Jadi harus kita
kita harus kasih tahu betul kepada si klien kita ini bagaimana kondisinya nanti. Jangan kaget kalau nanti hakimnya tiba-tiba juga meminta seperti itu, karena sudah terjadi, dia pengen dengar cerita anaknya seperti apa. Ini panggilan. Kalau begitu saya boleh kasih mungkin satu kasus enggak? Saya beberapa hari sebelumnya saya telah menginterview salah seorang teman saya yang kebetulan orang tuanya bercerai. Jadi saya ceritakan dari awalnya. Awalnya sih dimulai dari dia sekitar kelas 4 SD ya. Waktu itu dia dan orang tuanya itu masih baik hubungannya. Kemudian pada suatu hari dia mendengar orang tuanya itu bertengkar. Ya, karena orang tua bertengkar, kemudian setelah dia tahu dari ibunya, ternyata ayahnya memiliki teman di luar di tempat kerjanya, dari SMS-nya, kemudian ibunya ke kantor ayahnya dan akhirnya menemukan. Terus dia masih kecil waktu itu, jadi atas permohonan dia, kemudian mereka tidak jadi bercerai. Karena apa? Karena ada proses mediasi. Kemudian mereka hubungannya baik, mesra, sampai pada akhir ini, kira-kira setahun atau 2 tahun yang lalu, sudah tiba-tiba kayak muncul lagi permasalahan yang sama. Dan teman saya itu pun sudah gede, udah mau kuliah, Nah, jadi udah mulai perkuliahan. Dia itu tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa orang tuanya ingin bercerai. Papanya bilang nanti saya sama ibu akan berpisah. Nah, kemudian setelah menjalani beberapa bulan persidangan, akhirnya dia jatuh ke ayahnya. Padahal sebenarnya dia terpecah, dia nggak cenderung ke ayah atau ke ibu. Dia pro dua-duanya dan masih ingin mereka kembali. Cuman sama ayahnya itu karena mungkin lebih mapan. Tapi dari ibunya defense-nya itu adalah ada ikatan emosional, ada tender care-nya. Tapi dari ayahnya itu lebih dapat mendidik. Itu tanggapannya seperti apa? Iya, kalau dalam kasus ini kan tadi memang mereka sudah pernah ribut waktu masa itu anak masih kecil. Iya. Ya, kemudian tidak terjadi perceraian dan mereka kembali akur kembali. Setelah ini anak dewasa, kemudian barulah ini timbul kembali permasalahan dan akhirnya sampai ke persidangan. Gitu. Nah, yang kalau anak ini sudah dewasa, sebenarnya si anak ini seharusnya ya dari pihak pengacaranya ataupun dari ibunya, dari bapaknya atau dari ibunya, kalau mereka punya penasihat hukum, harusnya menjelaskan bahwa anak ini seharusnya bisa memilih dan atau mungkin dia minta kepada hakim agar anak ini tidak ditentukan haknya, dia bebas memilih apakah dia mau hidup sama bapaknya atau mau sama ibunya gitu loh. Karena anak sudah dewasa loh, ya sudah bisa memberikan apa ya, sudah artinya sudah dewasa, sudah kuliah pula, artinya dia secara hukum sudah bertanggung jawab terhadap dirinya gitu loh. Harusnya kalau saya pada posisi seperti itu membela baik si ibu atau si bapaknya, mungkin saya katakan kita berikan hak kepada anak untuk memberikan jawaban apakah dia bisa di si A atau di si B, dia atau di ayah atau si ibu, atau dia tidak ingin berpihak karena dia ingin netral gitu, atau justru dia masuk ke sana memberikan keterangan saya tidak setuju perceraian ibu bapak saya gitu. Dia bisa masuk. Dia sih ceritanya dia betul-betul bingung waktu itu mau merasakan apa ya. Jadi dia beberapa kali dipanggil ke pengadilan, dia nggak mau menghadiri. Jadi dia di approach sama pengacara ayah atau ibunya itu, dan mereka mulai menanyakan cenderung ke ayah atau cenderung ke ibu. Ibu gimana sih, ayah gimana sih? Jadi pendekatannya di luar gitu. Sedangkan dia tidak pernah menghadiri proses hukum apapun. Iya, itu yang mungkin harus diberikan pemahaman ke dia. Artinya begini, secara tidak langsung dia sudah membuang haknya loh. Ya, dia tidak hadir di persidangan, dia sudah membuang haknya. Yang mungkin bisa saja kita nggak tahu begitu dia cerita, ternyata hakim memutuskan menolak gugatan itu. Kalau saya pada posisi pengacara ibunya atau bapaknya, saya katakan kamu lebih bagus hadir agar jelas hak kamu. Saya memang membela bapak kamu atau saya memang membela ibu kamu, tapi hak kamu juga harus dikedepankan karena kamulah yang jadi korban akibat ini. Gitu. Sehingga hakim nanti bisa berpendapat lain ternyata begitu dia menerangkan itu di dalam. Jadi sayang dia tidak hadir di sana. Sebenarnya itu sangat bagus ketika dia hadir. Ya, justru hakim mungkin bisa menolak dan atau mungkin menentukan. Karena sudah dewasa, hak anak diberikan kebebasan untuk hidup setiap saat, apakah dengan ibunya atau dengan bapaknya. Kalau saya pada posisi seperti itu. Kemudian dia cerita bahwa ini menurut saya kurang ngerti ya. Dia ayah ibunya itu diproses di
pengadilan agama. Itu perbedaan pengadilan agama dan pengadilan negeri seperti apa ya? Apa ada pengaruh sistemnya? Iya, kalau itu kan hanya masalah kalau pengadilan negeri itu untuk yang Kristen, Buddha, ya keturunan itu pasti ke sana. Yang itu pada hukum perdata dia di pengadilan negeri. Kalau Muslim itu pasti di pengadilan negeri agama. Iya. Tetapi secara beracaranya sama saja. Sama saja, nggak ada pengaruh. Nggak ada. Tetap begitu daftar di PN juga daftar seperti itu, di sini juga begitu. Begitu nanti ditemukan sidang, di sini juga akan melakukan mediasi. Pertama itu syaratnya, ini juga akan tetap melakukan mediasi. Selebihnya sama. Gitu. Gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan sampai putusan itu kan sama. Nggak ada perbedaan. Gitu. Nggak ada perbedaan. Ya, cuman pijakannya kan kalau ini pakai Undang-Undang Perkawinan 174, kalau ini pakai kompilasi hukum Islam. Ada kompilasi hukum Islam mengenai tata cara perceraian seperti apa, gitu. Masalah takliknya seperti apa, taklik babi, taklik sunni itu ditentukan seperti itu. Jadi intinya teman saya ini sayang haknya nggak di. Itu tadi saya bilang dia membuang haknya, ya, yang harusnya diterangkan oleh pengacaranya. Ini momen kamu bagus, kalau betul kamu tidak mau ibu bapakmu bercerai, ya udah coba upayakan. Mungkin dengan keteranganmu ini tidak terjadi divorce itu, atau mungkin kamu ingin, saya tidak ingin hakim memutuskan saya di si A atau di si B. Saya ingin diberikan kebebasan dimanapun saya mau hidup, apakah di ayah atau di ibu. Saya tidak mau memihak, karena kalau nanti sudah tertulis di situ, bisa saja mungkin si bapak lebih merasa kewenangan saya lebih besar, ibu kamu enggak. Sementara si anak pengen mungkin hari-harinya lebih banyak di ibu dulu. Itu yang pendapat dia sampaikan. Harusnya sayang kan? Iya betul. Benar juga sih, soalnya ayahnya sekarang itu masih di luar kota, dan sekarang dia tinggal sama ibunya, walaupun secara hukum dia ditentukan sama ayahnya seperti itu. Tapi apakah ada pilihan seperti joint custody? Jadi bisa nggak terjadi hal seperti itu? Ya itu bisa saja terjadi ya, gitu loh. Walaupun artinya sudah diputuskan seperti itu di ayahnya dan bisa bersikap fair, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau ada yang pernah terjadi kita bikin adalah bahwa ada kesepakatan akhirnya antara orang tua dengan antara si ayah dan si ibu, dia bersama dalam bertanggung jawab penuh terhadap ini anak gitu. Dan si anak ini termasuk dalam segala halnya itu akhirnya mereka sediakan untuk anaknya. Di sini sana bukunya juga ada, di sini juga ada, di sana alat olahraganya juga ada, di sini juga ada, semua serba ada gitu loh. Apa yang dibutuhkan semua jadi double gitu loh. Cuman ya itu lagi akhirnya terjadi. Ya, memang pertama dijalanin gitu loh. Tapi lama-lama anak ini akhirnya akan memilih gitu loh. Berat kemana gitu loh. Ya, karena seiring waktu akan terlihat gitu loh. Si anak bapak ibunya mana yang lebih peduli sama dia gitu. Itu terjadi. Akhirnya walaupun diputuskan dia sama si ibunya di pengadilan, ternyata realitanya dia sama bapaknya akhirnya. Iya bisa sih. Ya karena itu kan ini kembali lagi ke hati. Kembali lagi ke hati dia, kembali rasa dia nyaman, rasa disayangi, diperhatikan segala macam gitu. Akan ke sana. Sama seperti anak kecil ya. Kita lihat kalau anak kecil, kalau ada orang begitu sayang sama dia gitu, pasti akan dia dekat. Pasti akan dekat. Benar juga. Kalau kita lihat lagi keputusan hakim itu berdasarkan apa sih sebenarnya? Kenapa dia bisa milih ayah, ibu, atau bahkan dua-duanya? Ya, hakim itu sifatnya kan pasif. Ya, hakim itu pasif. Tergantung para pihak maunya apa. Gitu loh. Nggak bisa hakim membuat keputusan sendiri melebar dari itu. Apa yang diminta ya itu yang diputuskan. Jangan dia bikin pertimbangan lain gitu loh. Jadi kalau orang cerai, si ibunya misalnya memutus agar anaknya ini ikut dia dengan pertimbangan satu, anaknya masih di bawah umur, ya dia juga bekerja, bisa menghidupin. Nah, secara emosional juga anak ini masih butuh perhatian dia sebagai seorang ibu gitu. Itu akan dipertimbangkan sama hakim gitu ya. Hal-hal seperti itu termasuk ada surat edaran Mahkamah Agung juga mengenai jurisprudensi tentang anak-anak ini gitu. Itu biasa dipertimbangkan juga. Jadi tinggal bagaimana kita mengungkapkan kepada hakim bahwa ini anak masih di bawah umur, butuh perhatian ibu, butuh disayangi dan segala macamnya dengan tidak mengurangi hak bapak, itu pasti akan dikabulkan. Gitu. Tapi kalau bisa dibuktikan bahwa ibunya ini ternyata pemabuk, boros, ya, judi juga di bawah kena hukuman pidana, itu bisa dicabut atau mungkin tidak diberikan ke dia. Dia nggak punya hak sama sekali. Kalau misalnya anaknya remaja bagaimana?
Ya, kalau sudah remaja, kategori remaja ini kan masih perdebatan remaja umur berapa. Kalau masih dia umur sudah 18 mungkin dia bisa kasih pendapat. Kalaupun dia sudah remaja dalam arti mungkin selevel SMP, yang pernah kita lakukan saat itu adalah akhirnya kita minta kepada hakim supaya ini fair, kita minta agar nanti anak itu dihadirkan ke persidangan dan ditanyakan dia mau kemana. Karena dia sudah bisa berpendapat, dia sudah bisa bersikap. Anak itu sudah SMP kan, sudah boleh ditanya pendapatnya bagaimana. Kalau nggak hadir ya seperti kasus tadi. Ya seperti ini gitu loh. Kadang-kadang hakim juga mempertimbangkan kan. Sebenarnya cukup bagus ketika anak itu bisa hadir memberikan penjelasan. Apa? Kemudian dari tadi kita membahas panjang mengenai prosedur hukum perebutan hak asuh anak ini. Ada beberapa kali Om menyinggung tentang kondisi psikis anak. Nah, berbicara dengan hal tersebut, apakah Om pernah bekerja sama atau misalnya kerja bareng seorang psikolog anak gitu dalam proses pengadilan hukum? Iya, kita kerjasamanya tidak secara langsung dengan psikolog begitu, tetapi biasanya ketika ada perebutan anak, maka kita libatkan adalah KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sehingga nanti mereka akan menunjuk psikolog mana yang biasa mereka pakai untuk masalah anak ini. Itu kita libatkan, sehingga jadi anak ini pun benar-benar independen memberikan pendapatnya atau ditanyakan oleh pihak dari psikolognya itu tanpa campur tangan kita. Itu sudah terjadi. Gitu. Ya, kita laporkan ke masalah KPAI, nanti KPAI yang akan menentukan yang biasa kerjasama dengan mereka psikolog mana aja. Biasanya UI. Kemudian jika ada, itu bentuk kerjasamanya seperti apa? Apa saja? Kalau kerjasama kan tadi saya katakan kita tidak secara langsung. Nah, ya, ketika kita laporkan dalam masalah anak, perebutan anak, maka KPAI ini akan berperan. Nanti dia minta keterlibatan psikolog ini untuk anak ini akan datang tiap minggu, datang ke sana. Ke psikolognya berarti. Psikolognya langsung, nanti dari situlah hasilnya ini nanti diberikan kepada KPAI. Dari KPAI baru nanti diberikan kepada para pihak untuk kepentingan anak ini. Dari psikolog dan KPAI itu berpendapat nggak bilang anak ini seharusnya ikut ayah atau ikut ibu atau hanya melaporkan apa saja? Iya, psikolog itu berpendapat diberikan kepada KPAI. KPAI pun nanti berpendapat berdasarkan hasil dari semua dari psikolog. Sebaiknya dia ke ayah atau ke ibu, Bu? Iya, akan ditentukan seperti itu. Ataukah mungkin jawabannya juga ini anak sebenarnya bisa di dua tempat gitu loh. Nah, iya. Sudah dewasa, bisa seperti itu. Jadi bisa apa saja ya? Bisa apa saja mungkin. Jadi kembali kepada anaknya lagi, usianya, kondisinya itu juga pengaruh. Menyediakan informasi untuk bahan pertimbangan lagi ya. Betul. Kenapa kami minta begitu? Karena kami yang kedepankan kan tadi adalah bukan cerainya, tapi ini anaknya nanti bagaimana gitu loh. Kalau cerai sih gampang, pasti akan cerai gitu loh. Tapi kemudian bagaimana anak ini? Itu yang penting. Gitu loh. Kalau cerai sih gampang, bisa saya buktikan. Emang nyuruh dari hidup mulut pasti cerai. Tapi anaknya bagaimana? Ini yang penting sebenarnya. Jadi saya bilang setiap kali terjadi proses perceraian yang paling penting adalah anak. Itu yang paling penting. Karena itu bukan bekas soalnya. Kalau bekas istri ada, bekas suami ada, bekas anak nggak ada. Itu. Hilang ya gitu. Ya tapi itu anaknya kan kemana pun pasti disebut itu. Gitu. Nggak bisa memutuskan tali. Tidak bisa gitu. Jadi sekarang apa pandangan Om kepada teman saya tadi yang sudah istilahnya katanya membuang haknya tersebut? Ya, buat saya memang dia telah satu tidak menggunakan haknya, sayangnya tidak dipergunakan. Nah, kalau sudah kondisi sekarang adalah tinggal bagaimana dia merasa bisa hidup di dua tempat ini, gitu loh. Syukur-syukur sehingga ini menjadi suatu perekatan buat hubungan mereka lagi, gitu loh. Anak ini jadi pemerantara buat orang tuanya, gitu. Ya misalnya pemerantara berkumpul ketika saat mungkin yang muslim berkumpul saat lebaran, itu jadi pemerantara kan. Itu bisa dilakukan sama negara sebenarnya, sehingga dia tidak kehilangan dua sisi ini gitu. Karena kasihan kalau dia kehilangan salah satu sisi itu efeknya jelek loh, benar. Ya, kalau figur itu nggak ada kasihan. Kira-kira efek seperti apa yang Om bicara? Banyak efek yang akan timbul. Jika seorang yang laki dia nggak ada seorang figur bapak, dia akan rasa sering yang terjadi dengan klien saya itu anaknya jadi nggak suka dengan hal-hal yang sifatnya udah bicara tentang hal bapak tentang apa dia nggak suka. Nah kalau bisa perempuan dia lebih kadang-kadang nggak suka laki gitu, benci dengan laki-laki, buat dia mamanya diperlakukan seperti itu, menghindari itu. Iya,
gitu. Ujung-ujungnya nanti cerai, ujung-ujungnya begini, enggak deh. Ada yang begitu. Jadi kadang-kadang inilah yang saya bilang, suami istri ini harus berpikir ulang ketika akan cerai karena sikisnya kepada anak gitu. Kasihan. Karena di dalam tumbuh kembangnya dia kan harus ada dua sisi ini. Kalau satu sisi nggak ada kan pincang. Oh iya. Ya kan? Sisi ibu doang, bapak nggak ada pincang. Gitu. Atau sebaliknya. Gitu. Itu kira-kira. Betul. Karena bapak pun juga nggak bisa, dia harusnya mengatakan anak harus sama saya. Itu nggak bisa. Saya punya klien, itu artis cerai, ya, dimenangkan sama dia haknya, ya, dimenangkan haknya sama bapak ini. Tapi dia bilang ke saya lagi, waktu kita sama-sama ke Semarang, dia bilang betul Fred sama gue. Tapi jujur, gue nggak bisa sebagai kayak perempuan ngurus anak, jadi hari-hari gue biarin aja tuh sama bini gue. Oh begitu, ya bagus lah. Akhirnya dia mengakui gitu. Saya tidak bisa seperti seorang ibu mengurus anak. Memang hak moralnya dikasih ke saya, tapi saya tidak layak dan tidak mampu menjadi seorang ibu seperti itu. Apakah dia berhak menolak hak tersebut? Ya sebenarnya bisa, tapi buat dia udahlah. Yang penting buat dia, buat saya, buat anak saya sudah senang hidup, anytime bisa melihat papanya, bisa melihat mamanya. Itu buat dia. Jadi nggak masalah ya? Ya, tapi buat saya itu bagus, gentle. Saya pikir bagus kamu mengakui gitu. Dia mengakui, saya tidak bisa berpikir sebagai seorang ibu. Akhirnya saya biarkan itu anak-anak saya ngumpul. Kadang-kadang ngumpul malah di rumahnya. Padahal udah cerai, cuman mereka ngumpul di satu ruang besar. Jadi seperti biasa, seperti biasa gitu. Mamanya di situ, mamanya anak-anak gitu kan. Padahal udah cerai, dibiarkan. Tapi figur ini, nah itu makanya saya bilang kan, figur ini nggak bisa hilang dari dua orang ini jadinya kan. Kalau begitu, bagaimana dengan cerita bahwa ada dua orang tua yang keduanya tidak layak? Jadi anaknya itu misalnya nggak mau mengikuti dua-duanya, itu seperti apa? Mereka bercerai dan memperebutkan, sedangkan anaknya itu tidak mau mengikuti mereka. Ya, itu saya nanti kasus seperti itu terjadi tahun 2001. Wah, sudah cukup lama. Iya, 2001. Itu terjadi seperti itu. Kenapa? Si bapak sibuk kemana, si ibu sibuk kemana, ya semua ngotot dengan ini. Akhirnya si anak memilih siapa? Saya mau stay sama oma sama opa. Kenapa? Karena hari-hari saya sama oma sama opa. Kembali lagi ke hal yang tadi saya bilang, anak itu akan melihat dia besar di mana, disayangi siapa, diperhatikan siapa, dia akan merasa nyaman di sana, dia akan pilih di sana. Akhirnya dia bilang, begitu anak ini ribut sama papanya, begitu saat SMP, saya tidak memilih mama, tidak memilih papa, saya memilih oma dan opa, saya tinggal sama oma sama opa. Itu dilakukan dan itu diterangkan di pengadilan. Dan keputusan hakim disetujui. Disetujui. Iya, akhirnya tidak dicabut, hanya cerai. Masalahnya tidak dibahas di situ. Oh. Jadi siapapun nggak memiliki hak atas anaknya. Nggak bisa, nggak ditentukan di situ. Karena nggak bertanggung jawab. Iya. Dan kes baru yang terjadi saya tangani pun di Bekasi begitu. Hakim memutuskan cerai, anaknya enggak. Jadi anak masih bisa bebas, mau dipilih di si ibu boleh, di si ibu bapak boleh. Nah, tapi kalau anak ini akhirnya ada juga yang seperti tadi saya bilang, anak justru nggak memilih dia sendiri, dia memilih mana kakek neneknya. Apakah keputusan itu selalu lebih baik daripada memberikan untuk salah satu pihak? Ya keputusan itu kan saya bilang tergantung kondisi ya. Iya. Tergantung kondisi ya. Kondisional seperti apa? Kalau seperti tadi saya bilang kasus tadi yang pertama, karena memang akan lebih baik karena dia sudah dibesarkan ini anak sama kakek neneknya dari awal. Itu hari-hari gitu loh, dan dia tumbuh kembangnya di situ dan dia secara apa ya, pendidikannya dia, secara tutur katanya, sopan, baik semuanya bagus gitu loh. Ini anak gitu loh. Tidak ada masalah diputuskan. Jadi tidak ada jaminan juga kalaupun diberikan ke si A, jangan-jangan lebih rusak atau kembali ke si ibu gitu. Saat itu akhirnya diputuskan kembalikan kepada oma-opanya. Jadi tidak dibahas lagi di putusan persidangan itu. Gitu. Tetapi ada juga terkadang diputuskan yang kayak di Bekasi itu diputuskan sama si ibunya, seiring waktu akhirnya si anak ini mencari bapaknya. Ya, bapak sedang kemana, ibu kemana, terakhir saya ketemu dengan saya ini Fred, anakku nyari gue nih. Dari mana? Iya, dicari Facebook sudah dapet dan dia ngomong papa di mana? Coba. Artinya apa? Seiring waktu dia butuh figur bapaknya. Iya. Ini Fred. Korban. Jadi walaupun prosesnya proses hukum, tapi peran psikologinya itu cukup besar ya. Iya, gitu. itu sangat besar. Makanya saya bilang itulah peranan psikolog juga ketika kasus-kasus cerai sebenarnya, kalau saya boleh saran ya sebenarnya harusnya
kalau kalian para mahasiswa nanti bisa bikin perubahan-perubahan atau dengan persatuan psikolog ini memberikan suatu gebrakan, ajukan ke pengadilan bahwa seluruh kasus-kasus perceraian yang menyangkut mengenai anak wajib melibatkan psikolog. Wajib. Wajib. Sekarang belum wajib sekarang. Nggak ada. Kenapa? Biar tahu ini bagaimana keadaan anaknya. Kenapa? Karena anak ini korban loh. Gitu loh. Kalau itu ada kan lebih bagus. Jadi anak ini ada putusan dulu psikolog, bisa kelihatan siapa tukang berantem di rumah. Oh iya Kan? betul. Siapa yang tukang berantem, siapa yang nggak perhatian sama ibunya, siapa Langsung yang nggak ketahuan perhatian ya. sama keluarga, siapa yang sering pulang malam, itu kelihatan di situ. Libatkan. Gitu. Tapi sisi lainnya itu jadi mempermudah kerja kami sebagai pengacara untuk bela nanti. Gitu. Kalau psikolog misalnya memberikan kesaksian di pengadilan, itu bisa bersifat netral atau harus membela salah satu? Nah begini, kalau sekarang belum ada ketentuannya, kalau saya yang meminta, pasti dia akan membela saya. Oh begitu. Iya, dia akan membackup itu. Pasti cenderung akan memberikan info yang menguntungkan ke saya, gitu. Sehingga supaya fair ini sebenarnya jangan. Kalaupun tadi mau fair, tadi saya bilang libatkan KPAI atau kita sama-sama para pihak setuju untuk menentukannya, bisa begitu. Baru dipanggil. Terobosan. Iya. Artinya, misalnya kamu sebagai pengacara, saya sebagai pengacara, kita sama-sama membela klien, karena ini menyangkut anak, sampai nanti ke pengadilan, yuk untuk menentukannya kita tentukan psikolog deh untuk anak ini bersikap seperti apa. Bisa seperti itu. Itu terobosan hukum. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Saya tarik balik sedikit. Bagaimana jika Om mendapatkan pasangan ya, tapi yang meminta hak asuh anak itu adalah orang tua yang gagal istilahnya. Sekarang ibunya sering pergi keluar malam segala macam, dan ia meminta bantuan Om untuk mengambil hak asuhnya atau merebut hak asuhnya dari suaminya agar tidak diambil suaminya. Itu seperti apa? Akan dibantu atau misalnya gimana? Iya, sebelumnya kan kita gali dulu dia kan, kenapa, dari profesi dia apa, pekerjaan itu, lalu bagaimana dia kehidupannya di rumah, apakah dia rajin ngantar anak, apakah dia selalu pulang malam, itu kan kelihatan kan nanti. Gitu. Karena hal-hal ini harus diceritakan ke kita. Kalau dia tidak ceritakan, nanti yang saya khawatirkan adalah diungkapkan ke pihak lawan, jadi kelemahan buat saya. Nah, dia harus ceritakan sehingga kalau diungkapkan pun saya sudah bisa menangkis. Itu kenapa terjadi gitu. Nah, kalau seperti itu saya bilang, oke, kamu mulai ke anak, tetapi satu sisi anak ini masih dalam tumbuh kembangnya, kamu coba serahkan hanya kepada babysitter atau siapalah gitu untuk merawat itu. Tapi apakah kamu mampu nantinya untuk mengurus ini anak? Yang saya khawatir nanti diungkapkan sama pihak suamimu bahwa istri saya ini selalu pulang malam, tidak perhatian ke anak, segala macam. Semakin sulit lagi. Dan lebih serahkan kehidupannya hari-hari kepada neneknya kah atau babysitternya kah gitu. Kalau itu diungkapkan, bagaimana saya bilang kamu? Bisa saja saya bilang surat edaran Mahkamah Agung ya. Tapi bisa nggak kamu merubah hidup kamu ini kira-kira bahwa kamu akan lebih konsen terhadap anak? Mulai dari sekarang, coba kamu lakukan personal approach kepada anakmu yang lain. Oh iya, betul juga. Iya, harus begitu. Jadi nggak cuma dibela tapi dibantu pendekatan dengan anak yang hubungan. Iya, betul. Kasus-kasus cerai memang begitulah uniknya kasus-kasus cerai. Kadang memang karena tadi saya bilang karena ada will, karena ada pill, karena juga ada keributan lain. Terkadang yang paling nggak masuk akal, ya. Terkadang nggak masuk akal, khususnya ini buat para perempuan-perempuan nanti kalau sudah bersuami, ya. Benar, serius saya katakan ini ke kalian, ya. Saya katakan begini, dunia laki-laki itu dunia yang penuh dengan improvisasi, ya. Dunia laki-laki itu dunia yang penuh improvisasi. Sementara buat perempuan itu kadang-kadang tabu. Saya menangani kasus cerai, saya coba gali ke dia nggak jujur ke saya. Padahal itu cantik, direktris, ya. Kurang apa lagi? Saya coba gali. Saya tanya, ibu diranjang seperti apa? Loh, harus saya ceritakan Mas Freddy? Harus ceritakan, karena dunia laki-laki ini dunia improvisasi, khayalannya tinggi, gitu loh. Akhirnya ceritakan, iya, saya memang biasanya dia bapak yang dibantu minta. Oh, ibu berarti kayak kedobong pisang, ibu pasrah, ya, nggak bisa begitu. Akhirnya saya tanya, ibu di kamar ada TV? Ada DVD? Ada. Saya pergi ke kota, saya beli film. Saya kasih ke dia, ibu tonton semua ini, ibu simak baik-baik, ibu praktekkan itu nanti apa yang terjadi, ya, kepada suami. Kenapa saya mengatakan begini, Bu? Karena selingkuhan itu jelek, Bu. Saya udah lihat, nggak punya jabatan apa-apa juga, tapi mungkin dia diranjang lebih galak. Kenapa dia lengket ke sana? Akhirnya
saya kasih, dia putar itu. Puji Tuhan tidak jadi cerai. Ternyata masalahnya diranjang. Wah. Itu yang sering terjadi loh. Jadi hati-hati buat perempuan, dunia laki-laki ini dunia penuh improvisasi ya. Jadi nanti kalau kalian sudah menikah, baca baik-baik bagaimana bahasa tubuh laki-laki itu. Itu ya. Kadang-kadang sepele kan, tapi sebenarnya itu juga terjadi gitu. Iya, betul. Iya. Orang cerai itu banyak kan gara-gara kalau nggak ya karena terjadi perselingkuhan karena diranjang. Gitu. Dan bisa-bisa karena diranjang itu korbannya itu anaknya. Ya. Kalau boleh tahu Om, belajar hal-hal seperti ini dari mana sih? Belajar ilmu-ilmu seperti yang lebih ke pendekatan personal, psikologinya. Kita belajar itu dari pengalaman ya, dari kasus per kasus akan menggali terus ilmu kita. Bagaimana melakukan terobosan-terobosan. Ya, seperti itu saya bilang, di dalam acaranya tidak ada harus terlibat di situ psikolog. Tapi buat saya untuk menentukan si anak ini, baik pengacara pihak lawan ataupun saya, kita sama-sama menunjuk psikolog untuk menentukan anak ini bagaimana. Nanti biar bersikap netral. Dan saya juga jelaskan ke kalian saya nanti, gitu loh. Kamu nggak bisa karena kamu tidak layak, karena kamu sering pulang malam begini. Kalau kamu mau berubah, ayo. Ya kita rubah. Jadi seiring karena perjalanan waktulah yang ini terus bertambah buat saya. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan terakhir, saya ingin nanya sama Om nih. Kami sebagai akademisi psikologi yang mempelajari psikologi forensik, dalam melihat perebutan hak asuh anak ini kami mempelajari istilah yang namanya standard best interest of child. Ya, kesejahteraan utama yang terletak pada anaknya. Itu seberapa diaplikasikan sih di Indonesia? Soalnya di luar negeri saya baca itu memang sangat diaplikasikan, tapi tampaknya dari kasus teman saya ini agak kurang begitu. Ya, itulah saya bilang kelemahan hukum kita ya. Hukum kita ini hakim hanya melihat kepada tataran aturannya. Di hukum Islam untuk hak anaknya itu begini, di undang-undang 1 juga untuk anaknya itu begini gitu loh. Tetapi tidak dilakukan suatu terobosan-terobosan baru bagaimana untuk kesejahteraan anak ini nantinya gitu loh. Karena dia adalah korban gitu loh. Sehingga tadi saya bilang kan perlu terobosan untuk memastikan kesejahteraan anak ini dilibatkan para psikolog untuk itu. Sehingga saya berpikiran memang ke depannya kalian para psikolog mungkin bisa kalian ajukan wacana sehingga setiap kasus perceraian itu harus ada suatu statement resmi dari psikolog untuk menentukan tentang anak ini ya sebagai korban perceraian. Karena untuk kesejahteraan itu harus kita pertimbangkan ya. Sejahtera itu kan bukan hanya dari sisi dia dapat uang ya, sejahtera itu juga dalam masa kebutuhan rohaninya juga bagaimana gitu ya kan. Masalah kalian di ke gereja atau ke masjid, segala hal yang menyangkut tentang anak ini gitu. Itu yang kadang-kadang aku nggak melihat itu gitu loh. Hanya melihat pokoknya ada, oh kamu masih di bawah umur, ya udah ikut ibu ya. Ibu punya layak kerja segala macam. Iya, memang diperhatikan apakah ibu ini bekerja gitu. Diperhatikan gitu loh. Tetapi hal lebih mendalam dari itu bagaimana anak ini nanti? Disederhanakan gitu. Sangat disederhanakan, disimpelkan cukup. Ibu kerja ya? Iya. Oke. Mampu ya? Iya gitu. Tapi bagaimana untuk sisi psikisnya dia untuk kehilangan seorang bapak ini bagaimana? Dipertimbangkan nggak? Gitu. Supaya dia bisa hidup di dua tempat ini. Di hukum kita gagal melihat hal tersebut. Dibilang gagal sih tidak, kayaknya belum melakukan terobosan sampai ke sana gitu. Belum nyampe. Ya. Oke. Makanya butuh terobosan-terobosan hukum khususnya dari kalian ini para psikolog-psikolog. Bagaimana menyikapi itu? Kalian harus berikan masukan kepada Mahkamah Agung untuk mencoba mempertajam masalah anak. Pertanyaan terakhir nih. Terbagi dua sih sebenarnya. Yang pertama, seberapa sering sih terjadinya perceraian terutama yang melibatkan perebutan hak asuh anak di perkotaan di Jakarta misalnya. Karena kami ingin melihat seberapa urgentnya permasalahan ini, kenapa harus dibahas. Yang kedua adalah apa saran atau suggestion dari Om Freddy untuk orang-orang tua yang ingin bercerai sekarang ya. Mungkin nanti akan menyaksikan videonya. Iya, kalau untuk masalah yang pertama tadi adalah apa tadi ya? Mengenai prevalensi terjadinya. Iya, kejadiannya itu sangat sering. Setiap kali perceraian pasti ujungnya ribut anak. Itu pasti. Pasti. Iya, gitu loh. Pasti. Tinggal apakah mereka melakukan kesepakatan di depan atau nanti menunggu putusan pengadilan. Kesepakatan di depan artinya seperti saya bilang tadi, ada suatu kesepakatan bersama ditentukan, oke, kita cerai, anak
kita tentukan kamu yang si istri yang urus perbulan di dia, baru kita bawa pengadilan, atau kita serahkan ke pengadilan menentukan. Ada begitu. Jadi selalu setiap kali perceraian ini pasti berujung kepada anak. Kira-kira berapa banyak kasus seperti itu di Ya, Jakarta? saya saja sudah menangani kasus cerai itu sekitar, baru saya sendiri ya, Iya. itu kasus cerai di selama seberacara mungkin udah hampir 20 lebih kali. 20-an. Iya, itu baru saya sendiri. Kamu bisa bayangkan berapa pengacara di Jakarta ini, belum di Indonesia. Banyak kasus cerai itu. Tiap tahun itu meningkat enggak? Meningkat Pasti meningkat. perceraian itu ya, meningkat perceraian itu. Ya, itu mungkin seiring kemajuan zaman juga kesibukan para orang tua berefek ke sana. Oh. Kesibukan orang tua berujung pada perceraian. Itu lebih sering di kota-kota padat ya, kota-kota besar ya, Iya. daripada Betul. pinggir. Kalau desa. kota-kota kecil dia memang kasus cerainya itu biasanya karena memang maaf dalam kata lakinya yang nakal. Oh iya. Gitu ya. Tapi ya itu tadi saya bilang. Tapi sisi lain juga apa ya, tidak bisa kita katakan bahwa akibat kesalahan salah satu pihak. Kalau saya bilang sini kalau kesalahan bersama mereka. Kompleks, sangat kompleks di dalamnya. Nggak bisa kita katakan hanya kesalahan laki, nggak bisa. Perempuan juga berperan. Gitu. Tinggal kita lihat peran masing-masing seperti apa. Gitu. Nah kalau saya buat saran sih tadi saya bilang ya memang untuk karena kan dari perceraian ini tadi saya katakan adalah anak. Ya. Mereka adalah korban dari semua perceraian ini, sehingga saya pikir untuk kedepannya ini memang harus ada keterlibatan para psikolog untuk masalah kasus cerai ini. Saya pikir wajib gitu. Jadi tidak hanya wajib melalui mediasi, tapi juga wajib melakukan suatu pendapat tentang anak ini bagaimana kedepannya dari psikolog, baru diajukan cerai. Itu sebagai dasar dia. Jadi pertimbangan utama itu dulu ya. Saya pikir itu penting itu. Gitu. Karena saya nggak mau anak-anak berikutnya jadi korban, kasihan. Korban mereka. Jadi ini bukan masalah orang tua saja, tapi permasalahan utamanya pada anaknya. Iya, betul. Karena anak ini tumbuh kembangnya, dia harus bisa dua sisinya ada dalam hidupnya, tidak bisa satu. Iya. Jadi yang paling penting itu ya. Iya, betul. Oke. Saya lihat tidak ada pertanyaan lagi. Sangat berterima kasih Om Freddy sudah berbagi informasi profesionalnya dan memberikan saran-saran dan masukan-masukan yang sangat membantu bagi kami dan mungkin orang tua yang akan bercerai. Dan akhirnya berujung pada manfaat kepada anaknya ke depannya. Iya, Ya. betul. Atas kesediaannya sekali kami ucapkan terima kasih Om. Kita sampai jumpa lagi. Terima kasih. Jadi, pihak yang dilindungi adalah anak beserta hak-haknya dan pertumbuhan yang sehat secara fisik, psikologis, dan intelektual. Jadi hukum di sini pun sudah mengutamakan pertumbuhan anak sendiri ya. Jadi tidak mempedulikan kelayakan orang tua lagi sebenarnya ya. Richard Warshap tahun 2011 dalam karyanya membahas standar ini menekankan fleksibilitas dan adaptabilitas. Jadi bisa diaplikasikan dalam konteks manapun. Yang tinggi dalam penggunaannya melihat hubungan anak dengan orang tua, kebutuhan anak masa kini dan kedepannya. Jadi fokusnya itu pada anak. Jadi sentralnya itu di anak. Lantas, apa posisi Ken dalam kasus yang dialaminya? Bagaimana Ken dapat memperjuangkan hak-haknya atas kasih sayang orang tuanya? Kemudian, bagaimana peran best interest of child dalam kasus
Ken? Nah, Citra, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menghadirkan salah seorang narasumber ya, yang merupakan pengacara berpengalaman yang berkantor di Jakarta Selatan. Namanya siapa? Bapak Freddy Kusnanda Simanung Khalid. Mungkin Anda pernah mendengarnya dari berita pun ataupun dari koran. Bapak Freddy akan kita undang untuk berkonsultasi tentang permasalahan hukum yang dialami Ken. Bapak Freddy yang akrab panggil Om Freddy ini merupakan salah satu pengacara yang telah menangani banyak kasus perceraian, terutama perebutan hak asuh anak. Ya, beliau akan menjawab pertanyaan seputar prosedur hukum, perebutan hak asuh anak, posisi anak dalam perceraian orang tua, interaksi dan pentingnya kerjasama antara ilmu hukum dan ilmu psikologi di persidangan menyangkut hak asuh anak. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Terima kasih Om Freddy telah join kita hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri sedikit beserta latar belakang hukumnya Om, biar pada tahu. Iya, nama saya Freddy Kusnanda Simanung Khalid. Saya bisa dipanggil Freddy. Latar belakang hukum saya itu S1 saya dari Yogyakarta, di Mataram, kemudian S2 saya dari Taman Jagakarsa. Basic saya dulu adalah human rights defender, jadi memang saya lebih menangani kasus-kasus masalah human rights. Dulu ruang kerja kami itu kasus-kasus yang berada di wilayah konflik. Konflik itu di Indonesia ada di Papua, ada di Aceh, ada di Ambon, ada di Poso. Itulah dulu wilayah kerja kita. Tapi juga tidak terlepas dari kasus-kasus seperti yang ada di Jakarta, khususnya pendampingan kepada mahasiswa-mahasiswa yang melakukan aksi-aksi untuk kepentingan suatu perubahan di dalam politik Indonesia sendiri. Itu dulu wilayah kerja saya. Bagaimana dengan sekarang? Kalau sekarang masih menangani juga kasus-kasus publik, tapi juga menangani kasus-kasus yang sifatnya lebih private ya, kasus-kasus cerai juga iya, perusahaan iya, termasuk kasus-kasus yang memang orang-orang notabene nggak punya uang. Saya udah lama menangani kasus itu. Jadi kalau sebelum ini sudah ada undang-undang bantuan hukum, kalau buat saya dari dulu saya sudah memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada siapapun. Kepada siapapun? Iya, tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat ekonominya. Kalau memang dia bisa kita bantu, kita bantu. Kemudian Om tadi menyebutkan bahwa pernah menangani kasus perceraian. Bisa dideskripsikan kasus-kasus perceraian, perbuatan hak asuh anak di Indonesia sekarang itu seperti apa sih? Iya, terkadang dalam kasus perceraian orang suka mengatakan bahwa si istri atau suaminya kadang-kadang merasa dirinya adalah korban. Ya, saya korban suami saya karena begini, atau sebaliknya saya korban karena istri saya begini. Sebenarnya korban dari mereka itu ketika sudah ada anak adalah anak korban. Ya. Anak korban mereka itu. Itu kan akibat keegoan mereka sebenarnya. Itu akibat keegoan mereka sehingga terjadi suatu perceraian yang sebenarnya tidak harus terjadi perceraian kalau mereka melihat sosok kepada anaknya. Itu. Jadi yang saya sering kedepankan ke mereka adalah kalau kalian mau mengajukan cerai, pikirkan kepentingan anakmu, ya, karena akibat dari semua ini adalah anak. Ingat saya bilang, bekas istri ada, bekas suami ada, tapi bekas anak nggak pernah ada. Itu yang harus saya kedepankan buat mereka. Makanya ketika saya menangani kasus cerai, selalu saya tanya dulu, kamu sudah punya anak? Karena buat saya itu yang paling penting, faktor anak. Termasuk di dalam hal nanti pemilihan juga, kalaupun diputuskan kepada siapa, kita juga harus lihat kadang-kadang kepada si pihaknya. Walaupun di dalam surat edaran Mahkamah Agung itu dan juga beberapa jurisprudensi mengatakan aktor walin itu anak diberikan kepada ibu, tapi kita lihat dalam kondisi seperti apa ibunya. Ya, cara psikisnya kadang-kadang coba kita tanya, kita pancing dia bicara, bisa terlihat apakah ibu emosional, apakah dia punya rasa kepedulian kepada anak, itu bisa terlihat. Jadi jangan heran ketika ada suatu perkara diputuskan di pengadilan, diberikan hak perwakilan kepada ibu, tetapi ternyata faktanya anak itu lebih lengket kepada bapaknya. Karena faktor apa? Berarti bapaknya lebih bisa mengambil hati anak, bisa memposisikan kapan dia sebagai bapak, kapan dia sebagai teman buat anaknya. Itu yang kadang-kadang seorang ibu juga lupa, saya ibu, anak harus ikut saya. Ya betul, tapi bagaimana ibu itu udah mampu belum dia mengambil peranan itu? Ini yang kadang-kadang buat kita pun dilema, walaupun akhirnya kita misalnya membela pada posisi sebagai ibunya, kita jelaskan gitu. Anak juga nggak bisa diputus. Makanya selalu saya katakan ketiga menangani kasus perceraian adalah bahwa kalaupun nanti diputuskan ibu sebagai pemegang perwalian, satu hal yang nggak bisa
dibatalkan adalah dan atau di persidangan? Alasan saya sih, saya kan tadi udah bilang saya nggak mendukung ayah atau mau mendukung ibu kan. Jadi saya nggak tahu saya mau ngerasa apa. Jadi waktu itu mati rasa. Saya betul-betul bingung. Kata walaupun hasil keputusan sidang itu kata ayah menang, ya tapi apa sih ada menang gitu. Yang saya inginkan sebenarnya apa ya? Ayah sama ibu tuh kembali lagi gitu, kayak dulu. Dulu tuh kan masih bisa apa namanya, masih bisa di fix, diperbaiki. Tapi sekarang kan istilahnya udah it's over. Ya, sebenarnya saya masih kayak walaupun sekarang saya bingung nggak tahu apa. Bisa aja sih waktu persidangan itu saya udah kayak nggak mau ikut campur, nggak mau tahu. Saya nggak tahu mana, nggak tahu lagi mana. Apa yang sebenarnya Ken harapkan dari orang tua Ken dan Ken sendiri? Ya kalau dari orang tua ya, saya paling harap mereka bahagia sih. Ya tentu deep down inside dari diri ibu hati saya sampai mereka untuk kembali lagi ya, tadi kembali ke seperti dulu. Tapi ya sekarang yang bisa saya harapkan buat mereka sih, yang penting mereka bahagia aja sih. Walaupun deep down inside sampai mereka selain keluarga itu kayak nyatu lagi. Tapi saya tahu saya nggak boleh egois. Saya bukan anak kelas 4 SD lagi yang bisa ngomong. Saya harus belajar memahami mereka. Pandangan Ken itu gimana sih? Mengenai perceraian, pernikahan, rebutan hak asuh? Saya bicara dari pengalaman saya. Kalau menurut saya sih perceraian itu in general secara umum itu masalah sih. Ya kalau misalnya dua orang itu udah misalnya tidak punya feeling lagi atau misalnya tidak cocok sampai perselisihan ya, mau gimana gitu. Kalau memang mau berpisah ya dipaksa maksudnya gitu. Tapi sebenarnya agak lain cerita ya kalau misalnya kalau udah punya anak. Jadi waktu itu saya merasa kayak dilempar-lempar. Sebenarnya saya punya papa atau punya mama sih, kan saya punya dua-duanya. Jadi kayak kesana sini nggak jelas gitu hubungannya. Jadi perceraian itu kalau punya anak ya, jadi suatu hal yang sangat tidak menyenangkan, sangat tidak nyaman bagi anaknya. Jadi sangat tidak enak. Dan saya bakal kebawa karena sampai sekarang pun masih kayak kepikiran why, kenapa harus jadi seperti itu. Gitu sih kapan saya mengenai perceraian. Perceraian yang dialami sama orang tua Ken itu mempengaruhi nggak sih rasa sayang atau rasa hormat Ken terhadap orang tua Ken? Kalau boleh cerita balik sedikit ya, saya awalnya itu masih kesal sama ayah. Kenapa? Kan masih kecil, terus yang menggugat cerai dia, ya mungkin penyebabnya itu mungkin bisa bilang dia juga. Yang waktu itu betul kesal, suka banget. Tapi kemudian ditinggal sama ayah, lama-lama saya udah gede kan, belajar memahami. Ya ujungnya sih rasa nggak suka itu, rasa kesal itu pudar sih. Waktu itu lebih condong ke ibu, bisa sama mama. Terus sekarang masih equal kan, orang tua juga kan, yang masa mau dibenci. Gitu. Kalau hormat sih ya sama, saya menghormati mereka berdua, sebagai orang tua saya, mereka udah responsibel terhadap saya. Cuma waktu itu ya agak kesal karena kurang bisa menerima. Ada pesan untuk orang tua Ken? Pesan untuk orang tua saya sebagai seorang anak ya, saya kan udah gak bisa apa-apa kan. Saya cuma bisa harap kalau mereka bahagia sih. Dan mungkin dari dalam diri saya sendiri masih ada bayang-bayang atau pikiran bahwa mereka bisa baik lagi. Tapi saya tahu mungkin tuh gak mungkin ya, dan mungkin iya tapi gak sedekat dulu lagi. Tapi yang penting pesan saya untuk mereka adalah mereka bahagia. Mereka adalah orang tua yang baik bagi saya.
Ken, terima kasih banyak Oh, atas oke. informasinya. Ya Allah, semoga bermanfaat. Gitu ya. Setelah mendengar cerita dari Kenny, kita pasti sudah tahu dong seberapa besar dampak bagi anak sebuah perceraian orang tua. Walau Ken di sini sudah remaja ya, tapi apa sih sebenarnya yang dapat Ken perbuat? Apa sih sebenarnya yang menjadi hak milik Ken sebagai seorang anak? Nah, untungnya dalam hukum mengenai kasus perceraian, baik di luar negeri maupun di Indonesia, sudah tidak lagi menganggap anak sebagai properti milik orang tua yang diperebutkan atau dilempar-lempar seperti Ken. Di sini ahli hukum Jun Carbon dari Sekolah Hukum Minnesota dalam artikelnya mengenai aplikasi legal standar hak asuh anak menyebutkan bahwa kini hukum memegang standar yang namanya best interest of child dengan memfokuskan pada kesejahteraan utama anak. Sampai maaf, boleh berbagi cerita? Oh gitu. Pertama-tama sih boleh perkenalkan Ken dulu. Nama saya Ken, umur saya 19 tahun, sekarang pendidikan masih kuliah semester 7. Boleh cerita sedikit tentang orang tua Ken nggak? Boleh. Orang tua saya sudah bercerai ya, sekitar 1,5 tahun yang lalu. Orang tua Ken kenapa berpisah? Awalnya sih begini, waktu tahun lalu itu kan saya masih umur 9 ya, kelas 4 SD. Saya pernah sekali itu mengantarkan kakak saya itu dari sekolah kan. Kemudian mereka lagi bertengkar di mobil. Waktu itu saya masih belum tahu kan, saya masih ketiduran di belakang kursi belakang. Terus juga kebangun karena mereka bertengkarnya terlalu keras. Saya nggak takut sih waktu itu, sampai nangis juga. Terus akhirnya ketahuan bahwa dari ibu saya, papa saya itu selingkuh. Sebelumnya sih ya papa saya udah kayak namanya itu udah bising-bising. Terus akhirnya dari SMA juga ketahuan, terus mengaku ke tempat kerjanya ketahuan kalau dia sama sekretarisnya melakukan hal tersebut. Untuk orang tua Ken sendiri, mereka kapan yang bisa? Kalau secara sahnya itu ya 1,5 tahun yang lalu sih. Tapi secara emosional ya sebenarnya dari kecil mereka udah kayak bisa ranjang. Terus satu sering tidur sama aku, sama lagi sering tidur sama kakak aku. Jadi awalnya bingung juga kan, mereka udah agak jarang ngomong sih. Walaupun akhirnya mereka ini hampir berpisah waktu itu langsung. Saya masih kecil, ya saya enggan lah, kan masih kecil enggan mereka berpisah. Tapi saya mohon-mohon, mama tolong dong. Akhirnya dari saya, kemudian dibawa mediasi. Di habis mediasi itu bahwa mereka itu kembali baik dan cukup mesra, ya istilahnya udah ke fix atau perbaiki. Tapi akhirnya jatuh lagi pada akhir-akhir SMA tuh, kayaknya udah muncul lagi permasalahan yang sama gitu. Ya, sampai akhirnya persidangan mau cerai atau pergulatan, saya juga mengikhlaskan sampai 2013 lalu. Hubungan Ken dengan orang tua Ken saat itu seperti apa? Saat itu Ya. kalau saya boleh bilang ya, orang tua saya itu adalah orang tua yang baik. Cuma mungkin hubungan interpersonal suami istrinya agak kurang. Jadi hubungan saya sih baik-baik saja. Dan mama baik, dengan ayah juga baik. Tapi ya kadang ada canggung sih kalau misalnya satu ruangan, soalnya mereka juga nggak berbicara satu sama lain. Sama saya sih oke-oke aja, apa juga gitu. Tapi ya gitulah, kalau misalnya ditinggal berdua mereka nggak ngomong, langsung pergi. Jadi agak canggung sih. Walaupun hubungannya bisa dikatakan cukup baik kalau antara single parent. Kalau sekarang hubungan Ken dengan orang tua Ken gimana? Sekarang sih ya sebenarnya tetap sama, cuman saya kan sekarang tinggal di satu rumah. Terus rumah itu kadang saya tinggal sama ibu saya,
kadang saya tinggal sama ayah saya, jadi selalu pisah-pisah, mereka nggak akan satu rumah gitu. Jadi kadang saya sama ibu saya keluar, terus kadang sama ayah saya paling nggak pernah barengan gitu. Terlebih lagi sekarang saya masih sama ibu saya sih, tinggalnya ibu saya masih di rumah sekarang, tapi ayah saya di Surabaya lagi kerja. Dari pengadilan yang mengenalkan hak asuh itu siapa? Ayah saya. Ya, jadi sekarang yang memiliki hak asuh saya itu ayah. Alasannya sih karena secara finansial ayah lebih mampu dibandingkan ibu. Jadi pengadilannya diberikan pada ayah. Tapi waktu prosesnya sih kedua pengacara dari ayah maupun ibu sering datang terus sering ditanya kasih surat-surat inilah segala macam untuk tanda tangan, terus sering ditanya saya lebih prefer atau lebih condong ke papa atau mama, lebih suka tinggal sama siapa gitu. Ya saya nggak bisa milih dong, jujur. Ya saya sayang papa, saya sayang mama. Cuman dari pengadilannya itu dia melihat siapa yang lebih bisa mendidik, karena saya kan masih remaja, masih dalam proses perkuliahan, siapa yang bisa lebih mampu secara finansial untuk mendukung kehidupan saya. Ya, beda kalau misalnya saya udah punya pekerjaan segala macam. Nah, jadi waktu itu yang menang adalah papa gugatan. Perasaan Ken bagaimana? Mulai Selamat datang para pemirsa di acara Petik Forensik. Kembali dengan saya, Omi Prayoga, Dan Citra Helda. membawa Anda menjelajahi persoalan dan fenomena psikologi di sekitar Anda dengan tema kita hari ini, perebutan hak asuh anak. Citra, pernikahan adalah sebuah hal yang indah ya. Setiap hari pasti ada orang yang menikah. Tetapi seindah-indahnya sebuah pernikahan tidak indah lagi jika ujungnya harus bercerai. Ya, alasan apapun itu, kedua pasangan yang telah bersumpah berjanji untuk bersama selamanya telah mengingkari janji mereka. Terkadang perceraian mungkin adalah tujuan terbaik untuk mereka berdua. Akan tetapi, Citra, kita perlu perhatikan bahwa tidak sepenuhnya begitu jika pasangan tersebut sudah memiliki anak. Dari diskusi kita hari ini, kita akan membahas bukan tentang perceraian pada suami dan istri, tapi perceraian pada orang tua. Disadari atau tidak ya, sebenarnya pihak yang paling dirugikan ketika orang tua bercerai bukan ayah atau ibunya, tapi anaknya. Dimulai dari pertengkaran atau perselisihan kecil saja sudah bisa mempengaruhi kondisi psikologis mereka, kondisi fisik mereka. Terlebih lagi ketika mereka bercerai. Ya, tidak dipungkiri lagi, ketika kedua orang tua kini banyak sekali yang bermusuhan untuk memperebutkan hak asuh anak. Apa yang akan terlintas di benak pikiran dan batin perasaan seorang anak ketika melihat sebuah perubahan yang sangat besar dalam hidupnya dan ia harus memilih dan memihak kepada salah satu dari kedua orang tua yang paling dikasihinya? Sekarang Citra, mari kita tinjau beberapa artikel ilmiah yang kita dapatkan. Pertama, di sini dituliskan bahwa kasus perceraian orang tua yang memperebutkan hak asuh anak sudah sangat marak terjadi, terutama dari penelitian oleh Gaftier, Spatter, dan Teolim pada tahun 2009 mendapatkan bahwa intensitas terjadinya perceraian dan perebutan hak asuh anak sudah sangat terjadi sangat banyak terjadi di perkotaan, sudah sangat intens di sini. Ya, buktinya di Indonesia saja, menurut Dr. Asrorumnia sebagai Wakil Ketua KPAI, pada Maret lalu kasus perebutan hak asuh anak itu meningkat sebanyak 72% semenjak tahun 2010. Wah, berarti dalam 4 tahun saja, misalnya dulu ada 100 orang yang bercerai dan memperebutkan hak asuh anak, sekarang ada 172, hampir 2 kali lipatnya. Hal ini berarti tidak hanya banyak pernikahan yang gagal ya, Cid, tapi juga banyak anak yang menjadi korban. Iya, pastinya anak sebagai yang tidak bisa memberikan seperti dia nggak bisa berkomentar, itu tuh pasti jadi korban. Mereka seakan-akan ditarik gitu ya sama papa sama mama. Kerugian yang ditimbulkan pada anak ini ya, seperti dikatakan sebelumnya, berdampak psikologi dan fisik. Kemenangan hak asuh menuntut anak dan membiasakan diri kehilangan orang tuanya yang tinggal berpisah sekarang pastinya ya. Terkadang pasti sangat sulit diterima oleh anak ya, Cid. Anak di sini hanya akan tinggal bersama keluarganya, ayahnya atau ibunya.
diberikan tanggung jawab untuk merawat anak oleh pengadilan. Iya, ya. karena kewajiban gitu. Iya, di samping itu anak juga harus bolak-balik tempat yang berjauhan demi bertemu orang tuanya. Karena berpisah, jadi mesti sebentar di sini, sebentar di tempat di sana gitu kan. Jadi mereka tuh seketika tuh kehilangan figur ibu dan terkadang juga figur ayahnya. Jadi istilah sudah sangat tidak mungkin mau mempertemukan ayah dan ibunya secara bersamaan ya di sini. Nah, bayangkan apa yang akan terjadi jika Anda mengalami hal seperti itu, harus balik, kehilangan figur ibu dan ayah, bahkan terkadang pada umur yang sangat kecil ya. Nah, tabunya pandangan masyarakat terhadap perceraian juga berdampak pada anak. Misalnya jika anak tersebut bandel, misalnya pergi merokok lah, atau pergi nongkrong lah, atau misalnya balapan segala macam, semuanya pasti orang kiranya adalah berdasarkan perceraian orang tuanya. Sehingga karena akibat dari perceraian orang tua. Dia jadi kacau lah, jadi rusak lah ya. Padahal sebenarnya mungkin bukan, dan mungkin gara-gara orang mengatakan hal tersebut, dia jadi mengira dia rusak beneran. Ya. Jadi dia kira juga, gue anak yatim atau anak piatu, aku kan kedua orang tuanya belum meninggal, tapi ya rusak lah, gak ada yang peduli aku. Kenapa? Ya seperti yang Citra ngomong tadi kan, gak ada figur ayah, gak ada figur ibu. Nah, segala suatu hal yang mendapatkan nilai buruk ini selalu dikaitkan dengan perpisahan orang tua. Itulah yang menjadi dampak psikologi yang sangat besar bagi anak. Citra, dari tadi kan kita sudah bahas panjang lebar mengenai perbuatan hak asuh anak. Boleh kasih tahu nggak hari ini kita kedatangan siapa? Hari ini kita akan kedatangan seorang remaja, sebut saja Ken. Ken ini sebagai seorang yang menjadi korban perceraian orang tua. Ken akan turut berdiskusi sama kita, menceritakan dari awal sampai akhir bagaimana perasaan Ken saat mengetahui bahwa orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Pengalaman itu, jadi mungkin ini sangat sulit bagi Ken ya. Iya. Tapi perlu diketahui pemirsa bahwa Ken di sini adalah diperankan oleh aktor. Jadi bukan Ken yang sebenarnya. Identitas yang sebenarnya itu akan kami samarkan demi konfidensialitas dan ketidaknyamanan Ken untuk menceritakan pengalamannya itu secara terbuka dengan identitasnya. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Halo Ken. Hai. Hari ini kita mau interview sedikit tentang pengalaman Ken. Dinyatakan tidak berhak. Bapak itu masih punya hak untuk turut memperhatikan dan menyayangi. Itu selalu begitu bahasanya. Dengan tidak mengurangi hak si bapak untuk turut memperhatikan atau menyayangi si anak tersebut. Artinya anytime dia bisa datang kapan aja. Nggak boleh putus itu. Nah, cuman nyatanya kadang-kadang faktor yang terjadi kebalik gitu loh. Sering bapaknya itu sulit ketemu. Ya mungkin karena ibunya di bawah pengaruh siapa gitu loh. Kadang-kadang jangan salah, kira anak itu kehilangan sosok seorang ayah, korban, gitu. Jadi letak korbannya di situ. Letak korbannya di situ. Gitu. Nah, kadang-kadang kan seorang suami istri itu nggak berpikir jauh terhadap dampak psikisnya kepada si anak. Mikirnya yang penting saya mau gitu. Iya, penting saya dicerai, anak di saya sudah saya kerja. Tapi di sisi lain coba, faktor bapaknya bagaimana? Bisa nggak si ibu ini mengimbangi itu? Susah loh untuk mengambil peranan itu. Wah, iya. Itu kira-kira. Sebenarnya kalau boleh tahu pengalaman Om mengenai kasus ini sudah berapa banyak mengenai kasus perceraian? Kasus cerai, wah saya sudah tidak terhitung ya. Wah, Mulai dari kasus cerai yang macam-macam lah ya. Ada yang karena memang dari pihak lakinya, ada juga yang karena pihak perempuannya gitu loh ya. Terus ada juga yang karena memang tiba-tiba sudah unik sih ketika kita tanyakan kenapa, saya udah gak ada cinta. wah, Gitu. Ada yang begitu. Saya udah gak ada cinta. Akhirnya mau gak mau ya. iya. Karena kita pertahankan pun, mereka bertahan pun pasti akan suatu ribut dan tidak ada komunikasi yang baik gitu loh. Akhirnya ketika mereka divorce pun akhirnya lebih indah ketika mereka ternyata sudah divorce gitu. Mereka bisa lebih kayak teman, Lebih dekat lagi, lebih dekat, lebih bisa ngurus anak gitu loh. Tapi pada saat waktu mereka belum cerai itu kayak masing-masing gitu, nggak ada pembicaraan, ini ke sana gitu. Seperti itu. Jadi banyak, dan memang kasus cerai itu ya berbagai hal. Ada feel, ada will. Ya ada tadi seperti tadi saya bilang, nggak ada cinta gitu ya. Feeling. Gitu. Kalau begitu boleh ceritakan sedikit nggak prosedur hukum misalnya
ada seorang couple mau cerai terus dia udah punya anak, prosedur hukum perebutan hak asuh anaknya itu seperti apa sih dari awal sampai akhir? Ya, ketika mereka sudah datang pertama sekali itu memang biasanya saya akan memancing dia untuk cerita dulu terus, saya biarkan dia cerita. Jadi saya pada posisi sebagai pendengar yang baik, terus dia cerita segala sesuatu, dia cerita, harus diceritakan semua itu. Ya, segala hal yang menyangkut mengenai kehidupan dia dan rumah tangganya bersama pasangannya. Lalu kemudian setelah dicerita semua, akan timbul pertanyaan adalah anak. Anak bagaimana? Usia berapa? Gitu. Anakmu mana? Kadang-kadang dari obrolan itu kan kelihatan. Misalnya anakmu mana? Oh, udah jemput papanya yang rajin jemput. Nah dari situ jadi ketahuan. Kenapa bapaknya yang rajin jemput? Iya, bukan dia. Kok mamanya nggak jemput? Nah, tapi kita nggak akan sampaikan itu. Nah, dari proses itu kemudian kalau dia memang masih anak di bawah umur, memang kita akan kedepankan baik secara hukum Islam dan juga surat edaran Mahkamah Agung kita kedepankan jika memang ibunya itu satu, saya katakan dia memang dalam keadaan sehat, dia juga bekerja, punya kemampuan untuk biaya hidup anak-anaknya, ya kita akan upayakan anak itu dia dengan tidak mengurangi haknya bapak seperti tadi saya katakan untuk memperhatikan gitu. Tapi kalau anak itu sudah dewasa, sudah 18 tahun, itu akan kita kembalikan ke anak nanti bisa memilih. Akan kita katakan nanti tidak mau anakmu harus dibawa ke persidangan, akan ditentukan nanti di pengadilan, ditanya ikut kepada siapa dia. Itu. Tetapi dengan cara lain juga bisa kita lakukan, seperti kasus yang lain adalah biasanya supaya tidak ribet. Kalau memang para pihak sudah sama-sama ingin cerai, termasuk juga sudah sepakat anaknya ikut siapa, sudah sepakat juga misalnya mengenai biaya anak untuk tiap bulan tanggung sama si bapak itu berapa, itu bisa kita buatkan dalam satu surat kesepakatan, sehingga surat kesepakatan inilah kita bawa ke pengadilan sehingga hakim memutuskannya mendasarkan kepada kesepakatan itu. Bisa seperti itu. Jadi lebih mempermudah. Jadi kita selesaikan dulu di internal mereka, termasuk mengenai anak, termasuk mengenai uang pengasuhan, termasuk dia tinggal di mana segala macamnya, baru kita tuangkan dalam perjanjian, kita bawa ke pengadilan. Itu bisa seperti itu. Kalau misalnya mereka ingin bercerai, kemudian anaknya tidak mau, terus kan ada proses mediasi itu bisa terjadi. Ya. Itu seperti apa prosesnya? Apa Proses yang dilakukan? mediasi memang tetap dilakukan. Syaratnya memang harus dilakukan pertama. Jadi begitu kita daftar, tidak akan langsung diperiksa di persidangan, nanti akan ditunjuk pakai mediasi di situ. Nah, kalau dibilang tadi Mas yang menanyakan anaknya tidak mau, kita lihat dulu kondisi anak ini seperti apa. Ya, umurnya. Itu berpengaruh juga kan, kondisi umur. Kalau dia sudah dewasa sih malah lebih enak, tapi kalau masih di bawah 9 tahun ini gitu ya, itu yang harus kita kedepankan. Anaknya ini nggak mau bercerai, ya harus kita bilang anakmu nggak mau cerai loh. Nanti kalau tiba-tiba hakim punya kebijakan lain, ya hakim punya kebijakan lain, dia tanya anakmu udah umur berapa, sekian tahun, Anda hakim yang bijak, ya udah mau dong kita pengen dengan anakmu tapi nggak terlibat ya dengan kalian di luar semuanya. Jadi suami istri suruh keluar, hakim copot toganya, dia copot semuanya toganya, dia pakai baju biasa, dia ngobrol sama itu anak gitu. Bisa seperti itu. Kemudian setelah ngobrol apa yang terjadi? Nah, setelah ngobrol kan kelihatan kan, ternyata ini cenderung kemana nantinya.